Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pada hari ini tanggal 6 Juli 2021 kita kembali di channel kita Berkat Bagi Semua Bangsa untuk mendengarkan Renungan Harian. Renungan Harian pada hari ini diambil dari Bilangan 14 ayatnya ke-11 sampai 30. Bilangan 14 ayatnya 11 sampai 30. Judul perikop adalah Pemberontakan Umat Israel ayat 11 sampai 30. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikian bacaan firman Tuhan. Di dalam pembacaan perikop ini kita melihat betapa bersungguh-sungguhnya bangsa Israel pada saat melihat kenyataan bahwa tanah Kanaan mempunyai penjagaan yang besar dan mereka patah semangat. Mereka mengutuk Musa dan Tuhan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ada 4 poin penting yang dapat kita petik dari pembacaan perikop ini. Pertama, perbuatan baik tidak selalu dibalas ataupun diterima dengan baik. Diambil dari ayat 11. 2, kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk semua orang. Ayat 13 sampai 20. Yang ketiga, hukuman Tuhan adalah adil. Ayat 21 sampai 30. Poin keempat, orang yang setia akan selalu mendapat balasan dari Tuhan. Ayat 30 dan 31. Pokok renungan kita hari ini. Pertama,
Seringkali kita berbuat baik untuk orang lain tetapi tidak dibalas dengan baik. Malah seringkali perbuatan kita disalah-sangkakan. Dikira kita mencoba mengambil untung atau malah dikira kita mencoba mencelakakan mereka. Tetapi seperti kita lihat di pembacaan perikop ini, kita tidak perlu berkecil hati. Bahkan Tuhan pun bisa disangkakan berbuat tidak baik kepada manusia. Tetapi kita harus tetap setia dan terus mencoba untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Pokok renungan kedua, kita membaca, meskipun bangsa Israel bersungguh-sungguh dan menista Tuhan, tetapi Tuhan terus memberikan kasih-Nya. Tuhan tidak menghukum manusia sesuai dengan dosa mereka. Tuhan terus-menerus memberikan kasih kepada manusia meskipun betapa berdosanya mereka. Pokok renungan ketiga, kita harus terus fokus kepada Tuhan. Meskipun berat di dalam kehidupan kita, meskipun cercaan, cemoohan jatuh kepada kita, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang setia kepadanya. Jangan kita takut, karena Tuhan selalu berserta dengan umat-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia dalam iman kita.